pecinta kriminal case, selamat datang lagi di Rini Story. Ini video ketiga yang aku upload di YouTube. Sebelum nonton videonya, coba dicek dulu udah subscribe belum. Kalau belum, ayolah buru di subscribe. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang salah satu kasus pembunuhan berantai di Indonesia. Tapi di kasus ini semua korbannya anak kecil, laki-laki, rentan usia antara 7-12 tahun. Selain dibunuh, para korban ini juga diituin mayatnya. Jadi dibunuh dulu, baru diituin. Ada yang udah pernah dengar kasusnya Babe Baikuni? Sebelum cerita ke kronologinya, aku mau ceritain dulu tentang masa kecilnya Babe, karena nanti ada kejadian yang menjadi asal-usul kenapa bisa si Babe ini menjadi seorang pedofilia. Iya kan, orang dewasa laki-laki yang suka sama anak kecil itu namanya pedofilia ya kan. Babe Baikuni sebenarnya bernama asli Hasan, lahir pada tanggal 6 September 1960 di Magelang. Di sini kita manggilnya Hasan dulu karena kan belum jadi Babe. Hasan adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ia adalah anak petani miskin di desanya. Masa kecil Hasan bisa dibilang gak bahagia lah. Kenapa? Karena sehari-harinya Hasan ini di sekolah selalu dibully sama temen-temennya, dikatain bodoh karena di usianya yang menginjak 12 tahun Hasan masih kelas 3 SD. Hasan berkali-kali gak naik kelas. Selain di sekolah, di rumahnya sendiri pun Hasan sering banget dimarahin sama orang tuanya. Bapaknya yang main tangan, dikata-katain bodoh juga karena bikin malu keluarga. Gitu setiap hari. Lama-kelamaan Hasan ngerasa nggak kuat sama hinaan dan cacian yang dia dapatkan setiap hari. Di usianya yang masih 12 tahun pada tahun 1972, Hasan memutuskan kabur dari rumah tanpa membawa apapun. Ditinggalin semuanya, rumahnya, orang tuanya, saudaranya, sekolahnya, semua ditinggalin. Berharap akan mendapat hidup yang lebih baik daripada di rumah, sesampainya di Jakarta, Hasan kembali ditampar oleh kenyataan. Ternyata hidup di luar sana nggak seindah yang dibayangkan, Dek. Hasan menggelandang di daerah Lapangan Benteng, Jakarta Pusat. Demi bertahan hidup, ia sehari-harinya mencari uang dengan cara mengamen. Hingga suatu hari, Hasan menjadi korban pelecehan oleh seorang preman. Hasan dipaksa melayani preman itu. Ngerti kan kalian hubungan antara laki-laki sama laki-laki? Kejadian itu tentu menjadi trauma bagi Hasan, tapi ya mau gimana lagi, karena Hasan harus bertahan hidup, jadinya dia terpaksa harus mengalami hal serupa bertahun-tahun. Di tengah penderitaannya, Hasan bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Saputra yang kasihan sama dia. Kemudian Bapak Saputra ini pun ngajak Hasan buat pulang ke kampung halamannya yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Di sana Hasan diminta buat mengurus kerbau. Boso Jowo ne angon. Ngerti toh angon? Hasan tinggal dan tumbuh di sana bertahun-tahun. Tiba di usianya Hasan menginjak 21 tahun, dia dijodohkan sama sepupunya Bapak Saputra yang bernama Era. Menikahlah mereka. Nah, disinilah setelah pernikahan inilah Hasan mulai menyadari bahwa ternyata dia nggak tertarik sama perempuan. Hasan menyadari apa yang dialaminya saat itu disebabkan oleh trauma di masa lalu. Setiap kali si Hasan ini diajak berhubungan sama Era, istrinya, dia selalu menolak karena itunya nggak bisa bangun. Kenapa nggak bisa bangun? Ya karena si Hasan ini nggak tertarik sama Era, kayak nggak ada nafsu gitu loh. Kepada sang istri, Hasan ngaku dia kalau nggak suka sama perempuan. Hasan juga menceritakan masa kecil yang bikin dia trauma ke istrinya. Meskipun begitu, istrinya tetap menerima Hasan apa adanya. Mereka tetap menjalani rumah tangga tanpa berhubungan badan. 10 tahun berlalu, Era, istri Hasan, menderita sakit keras yang menyebabkannya meninggal dunia. Dan sepeninggalnya sang istri ini, Hasan memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta pada tahun 1992 di usianya yang menginjak 32 tahun.
Kali ini Hasan gak menggelandang lagi nih, dia menjadi pedagang asongan dan mengontrak di daerah Pulau Gadung. Dan sekembalinya Hasan ke Jakarta untuk yang kedua kalinya ini, Hasan mulai dikenal dengan sebutan Baikuni. Baikuni ini dikenal sama lingkungan sekitar kontrakannya itu jadi orang yang baik, gampang bersosialisasi. Pokoknya dikenal sebagai orang baik banget lah. Dah, di sini kita udah mulai manggil Baikuni ya. Nah, si Baikun ini punya trauma masa kecil kan, jadi tiap dia keluar dagang, dia kan pasti ngelihat anak-anak kecil gelandangan tuh, dia mulai ngerasa kasihan sama mereka. Dan karena kasihan itulah si Baikun ini mulai ngajak anak-anak itu buat ke kontrakannya dia, diurus sama dia, dirawat, kayak dikasih makan, kasih minum, dimandiin, dikasih tempat tinggal mereka buat tidur kalau malam hari. Nah, si Baikuni ini nganggep anak-anak itu kayak anak mereka sendiri. Begitupun sebaliknya, anak-anak kecil itu nganggep Baikuni kayak orang tua mereka sendiri. Dan dari situlah si Baikuni ini mulai dipanggil Babe, Babe Baikuni. Dah, mulai dari sini kita panggil Babe aja lah ya, biar gampang. Kebaikan Babe terhadap anak-anak jalanan ini membuat masyarakat menilai dan memandang Babe sebagai malaikat. Tapi siapa sangka orang yang mereka juluki malaikat itu adalah semakin hari ngerawat anak-anak, semakin Babe menyadari bahwa ternyata ketertarikannya buat begituan sama anak-anak. Korban pertama di tahun 1993 bernama Adit, 12 tahun. Awalnya Babe ngajak Adit buat ke kuburan rawat rate. Si Adit ini nggak punya feeling apa-apa nih, bagus-bagus aja feelingnya. Karena kan selama ini si Babe ini baik-baik aja sama dia, mau-mau aja Adit. Ternyata sampai di lokasi, Adit diajak begituan. Adit kaget dong, nolak dia. Karena mendapat penolakan dari Adit, Babe marah dan langsung mencekik Adit menggunakan tali rafia hingga tewas. Karena tadi awalnya si Babe cuma mau ngajak Adit begituan doang, dia panik lah karena nggak nyangka bakal ada adegan pembunuhan di sana. Di tengah kepanikannya itu, Babe melihat tubuh Adit yang tergeletak tidak berdaya. Muncul lagi hasratnya. Ya udah, dilanjutin lagi niat awalnya tadi. Terjadilah hubungan antara Babe dengan mayat Adit. Setelah puas melakukan itu, udah mayat Adit ditinggal gitu aja. Barulah beberapa hari kemudian mayat Adit ditemukan oleh warga sekitar sana. Geger, dilaporinlah ke polisi. Tapi karena si Adit ini anak gelandangan, gak ada identitas, gak ada yang nyariin juga, ya udah kasus penemuan mayat Adit ini nguap gitu aja. Lolos itu Babe. Korban kedua di tahun 1994 bernama Ferry, 11 tahun. Sama juga kayak Adit. Awalnya si Ferry ini diajak pergi sama Babe, terus diajak begituan. Si Ferry nolak, dibunuh, dicekik, mayatnya dilecehkan, terus ditinggal gitu aja. Cuma bedanya tempat doang. Kali ini si Ferry di kawasan industri Pulau Gadung. Sama juga kayak si Adit. Karena si Ferry ini anak gelandangan, nggak ada identitas, nggak ada yang nyariin. Meskipun kasus ini sudah ditangani polisi, ya udah nguap aja, lolos lagi si Babe. Sebulan kemudian Babe dapat korban ketiga, namanya Doli, 11 tahun. Sama kayak Adit dan Ferry, si Doli ini diajak ke tempat sepi, diajak begituan, nolak, marah, dicekik, dibunuh, mayatnya dilecehkan, ditinggal gitu aja, dan Babe lolos lagi. Karena apa? Ya karena si Doli ini anak gelandangan juga, nggak ada identitas, nggak ada yang nyariin. Korban keempat namanya Kiki, 11 tahun. Sama kayak korban-korban sebelumnya, diajak, nolak, marah, dibunuh, dilecehkan mayatnya, ditinggal gitu aja, lolos lagi si Babe. Udah 4 korban ini padahal, tapi nggak ada satupun yang curiga sama Babe. Meskipun polisi juga udah bertanya-tanya kok akhir-akhir ini ada beberapa temuan mayat bocah, tapi Babe tetap nggak takut karena dia yakin para korban-korban yang dia guide itu nggak akan ada yang nyariin, nggak akan ada yang ngerasa kehilangan. Ya iyalah, orang gelandangan. Karena merasa aman-aman aja, Babe pun udah nggak melakukan aksinya itu lagi di luar. Kali ini di korbannya yang kelima, Babe melakukan aksinya itu di dalam kontrakan. Sangar nggak? Korban kelima bernama Irwan, 12 tahun. Eksekusinya sama kayak korban-korban sebelumnya, tapi kali ini Babe makin-makin nih. Mayat Irwan dipotong-potong jadi beberapa bagian, terus dimasukin ke dalam kantong plastik. Udah gitu, gak langsung dibuang itu potongan-potongan
mayatnya si Irwan malah disimpan di kontrakannya selama beberapa hari. Harusnya mayat itu kan udah mulai mengeluarkan bau busuk kan. Tapi para tetangga dan anak-anak yang sering main ke kontrakannya Babe nggak ada yang curiga sama sekali, nggak ada yang kebauan. Tadi kan polisi udah mulai notis sama kasus beberapa temuan mayat bocil tanpa identitas kan. Nah, di sini polisi udah mulai patroli berkeliling. Babe pun mulai merasa ketakutan dan nggak tenang. Dia pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yang ada di Magelang. 1 tahun pun berlalu. Selama si Babe ini di Magelang, dia udah nahan-nahan hasratnya buat melakukan itu. Babe juga udah merasa aman karena selama dia di Magelang nggak ada satu orang pun yang nyariin dia atau orang yang nanya-nanya tentang kasus ini ke dia. Karena udah dirasa aman, balik lagi doi ke Jakarta. By the way, ini udah tahun 1997 ya. Sesampainya di Jakarta, bener aja para tetangga di sana masih menyambut kedatangan Babe dan anak-anak gelandangan di sana masih manggil dia dengan sebutan Babe. Aman dong berarti. Sekembalinya Babe ke Jakarta, ke kontrakannya, dia mulai merasa bersalah atas apa yang telah dia perbuat kepada para korbannya. Karena sebenarnya Babe tuh sayang dan kasihan sama anak-anak ini. Babe tuh nggak mau kalau anak-anak ini tuh merasakan hal yang sama seperti dirinya saat kecil. Tapi masalahnya Babe tuh nggak bisa ngontrol hawa nafsunya. Jadi rasa empati dan simpatinya dia ketutup sama hawa nafsunya dia. Nah, tadi kan si Babe udah merasa bersalah nih. Dia niatnya mau tobat. Babe pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman istrinya yang ada di Kuningan. Healing gitulah ceritanya. Siapa tahu dia bisa jadi tobat beneran. Berangkatlah dia ke terminal Kampung Melayu buat naik bis. Udah sampai di sana, si Babe ini katanya mau tobat, katanya ngerasa bersalah. Di sana dia lihat anak kecil gelandangan. Muncul lagi hasrat gilanya itu. Tarik nafas bentar. Lanjut. Bocah yang dilihat Babe tadi namanya Aris, 12 tahun. Nah, rencananya si Babe nih ya, planningnya si Babe, dia tuh ngedeketin Aris dengan memberikan janji-janji manis gitu, kayak yang mau ngasih si Aris kerjaan, kasih sayang, hidup enak, asalkan si Aris ini mau ikut Babe ke Kuningan, ke tempat almarhumah istrinya tadi. Nah, kemakan janji manisnya Babe, mau-mau aja Aris ikut dia naik bis sama Babe menuju ke Kuningan. Sampai di Kuningan, gak jelas lah, Aris nggak diajak ke rumah. Aris malah diajak ke Sungai Cibaok. Alasannya si Babe biar si Aris ini bisa mandi dulu, bersih-bersih dulu. Nah, sampai di sungai ngelihat suasana sepi, nggak ada orang, Aris pun dibunuh dengan cara ditenggelamin, lalu mayatnya dieksekusi sampai Babe puas. Dan setelah itu ya udah, mayat Aris ditinggal gitu aja kayak korban-korban sebelumnya. Keesokan harinya mayat Aris ditemukan oleh warga. Lagi-lagi di sini Babe lolos karena kan tadi si Aris itu anak gelandangan, nggak ada identitas juga. Orang-orang tuh ngiranya Aris ini korban tenggelam, korban hanyut gitu di sungai. Jadi ya udah, karena Aris nggak ada nyari juga, muap lagi kasus ini. Tahun 1998 Babe ceritanya masih healing-healing gitulah di rumah almarhumah istrinya. Nah, di sana dia mulai menargetkan korban selanjutnya. Dapat nih satu anak tetangganya yang bernama Teguh, 12 tahun. Pertamanya Babe tuh ngajak si Teguh ini buat naik motor keliling-keliling gitu, diajak jalan-jalan. Ya namanya Teguh masih anak kecil gitu lah. Ya senang-senang aja, mau-mau aja dia diajak sama Babe. Udah diajak muter-muter sampai di Sungai Cibaok, Babe berhenti. Sama seperti Aris, korban sebelumnya, si Teguh ini diajak mandi tapi malah dibunuh, ditenggelamin, terus mayatnya dieksekusi. Cuma bedanya mayat Teguh kali ini dimasukin ke dalam karung terus dihanyutin gitu aja ke sungai. Ini kan Teguh bukan gelandangan kan, ada keluarga kan. Nah, keluarganya Teguh mulai merasa kehilangan setelah Teguh ini nggak pulang-pulang. Dilakukanlah pencarian. Beberapa hari kemudian warga menemukan karung yang mencurigakan, dan setelah karung itu dibuka, bener aja karung itu berisi mayat Teguh. Meskipun kasus Teguh sampai ke polisi dan jelas ini adalah kasus pembunuhan, tapi karena kondisinya mayat Teguh sudah membusuk terendam air, polisi kesulitan mencari sidik jari atau apapun yang bisa mereka temukan untuk menentukan siapa pelakunya. Tarik nafas lagi.
lolos lagi Babe. Setelah kasus Teguh, Babe memutuskan balik lagi ke Jakarta. Dan untuk kedua kalinya, Babe berpikir mau tobat karena dia udah mulai ketakutan, takut ketahuan dan takut dipenjara. Bertahun-tahun menawan hawa nafsunya, di tahun 2004 Babe memutuskan balik lagi ke Magelang. Sampai di terminal Magelang, dia lihat anak-anak gelandangan lagi di sana. Udah ambiar, niat tobatnya cuma jadi wacana. Korban selanjutnya bernama Ardi, 12 tahun. Ardi dibunuh, mayatnya dilecehkan, terus mayatnya dibuang ke area persawahan. Lagi-lagi, karena Ardi gelandangan, tanpa identitas, nggak ada yang nyariin, seperti yang kalian pikirin, lolos. Ini kan tadi di Magelang kan, nah si Babe itu habis melakukan aksinya itu, dia nggak jadi pulang ke rumahnya, balik lagi dia ke Jakarta. Kalian nggak bingung kan sama cerita aku? Soalnya emang ini si Babe tuh bolak-balik terus gitu. Di Jakarta, Babe beraksi lagi. Korbannya Ricky 9 tahun, Yusuf 7 tahun, Adi 12 tahun, Rio 10 tahun, Arif 9 tahun. Mereka berlima ini dihabisi dan dieksekusi di waktu yang berbeda. Tapi seperti korban-korban sebelumnya, mayatnya dibuang, ditemukan warga, Babe lolos lagi karena para korban tanpa identitas. Sampai akhirnya, bener-bener akhirnya hari apes pun menghampiri Babe setelah Babe mengeksekusi, menghabisi korbannya yang terakhir ini. Tanggal 7 Januari 2010, Ardiansyah 9 tahun pagi-pagi datang ke warung Babe. Niat awalnya cuma mau nyapa Babe doang karena Ardiansyah ini udah lama nggak main ke tempat Babe. Udah selesai nyapa, berangkatlah Ardiansyah buat ngamen. Nah siang harinya selesai ngamen, Ardiansyah balik lagi ke warung Babe buat istirahat sambil ngobrol-ngobrol karena tadi pagi nggak sempet, cuma nyapa doang. Sampai di warung Babe, Ardi langsung disuruh duduk di pangkuannya Babe. Kepalanya Ardi dielus-elus, rambutnya Ardi dielus-elus. Disitulah hasrat Babe muncul lagi. Ardiansyah kemudian diajak ke kontrakannya, tapi di sana dia dimandiin dulu, dikasih makan dulu, minum dulu. Nah setelah semua itu selesai, Ardi diajak ke kamarnya Babe dan disitulah Babe mulai ngajak Ardi begituan. Jelaslah Ardi menolak. Mendapat tolakan itu, lagi-lagi Babe marah, kemudian mencekik Ardi menggunakan tali rafia. Setelah itu, sama seperti kasus-kasus sebelumnya, korban-korban sebelumnya, mayat Ardi dilecehkan sampai Babe puas. Udah puas, Babe balik lagi ke warung dan mayat Ardi ditinggal gitu aja di kontrakannya. Gak lama, Babe balik lagi ke kontrakan buat beresin mayat Ardi. Ini yang beda banget sama kasus-kasus sebelumnya. Tubuh korbannya kali ini jadi 4 bagian. Bagian kepala dibungkus pakai kaos terus dimasukin ke kantong plastik putih, terus bagian tubuh lainnya sama Babe dibungkus pakai kantong plastik terus dimasukin ke dus bekas air mineral. Keesokan harinya tanggal 8 Januari 2010 sekitar pukul 3 pagi, Babe diam-diam keluar kontrakannya buat buang tubuh Ardi. Bungkusan kepala dibuang di pinggir jembatan Warung Jengkol Pulau Gadung, sedangkan kardus berisi tubuh dibuang ke dekat jembatan banjir Kanal Timur. 2 jam kemudian, seorang warga bernama Abdi menemukan kardus berisi potongan tubuh Ardiansyah. Laporlah Abdi ke polisi. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 12 siang, lagi-lagi polisi mendapat laporan dari warga yang menemukan bungkusan plastik mencurigakan di pinggir jembatan Warung Jengkol. Dan setelah plastik itu dibuka, ternyata isinya adalah kepala manusia. Dapat 2 laporan ini polisi di hari yang sama. Setelah dicocokkan oleh polisi, ternyata potongan kepala dan tubuh manusia yang ditemukan di 2 tempat berbeda tadi itu cocok, yaitu potongan tubuh Ardiansyah. Kali ini sial bagi Babe, ternyata korbannya yang satu ini ada yang nyariin, orang tuanya Ardiansyah. Memang Ardiansyah ini sehari-harinya suka ngamen, tapi masih suka pulang ke rumah orang tuanya. Jadi waktu si Ardiansyah ini nggak pulang-pulang, ya dicariin lah sama orang tuanya. Kepada polisi, orang tua Ardi mengatakan bahwa semasa Ardi hidup, dia tuh sering banget minta izin buat pergi main ke tempat Babe Baikuni. Dapat info itu, polisi langsung bergerak, langsung melakukan investigasi terhadap Babe Baikuni. Waktu kontrakannya diperiksa, digeledah, di sana polisi menemukan bajunya Ardi yang terakhir kali dipakai. Kena loh. Akhirnya setelah melanglang buana dari tahun 1993 sampai 2010, berapa tahun itu kalian hitung sendiri, 17 tahun lah ya.
Babe pun mengakhiri petualangannya. Babe mengakui seluruh perbuatannya. Dia menceritakan secara detail setiap apa yang dilakukannya kepada anak-anak itu. Pengakuan Babe ini sangat amat bikin heboh. Ya gimana nggak heboh? Selama ini kan citranya dia tuh bak malaikat bagi anak-anak yang nggak punya rumah dan anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Tapi ternyata itu semua tuh cuma palsu, kayak kedok doang biar dia nggak ketahuan aja gitu loh. Total korban Babe Baikuni ada 14 korban. Babe pun diputuskan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya Babe dijatuhi hukuman seumur hidup penjara pada 6 Oktober 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi dia mengajukan banding. Nah, gara-gara ngajuin banding ini, hukumannya malah jadi naik, hukuman mati. Tapi sampai sekarang dari beberapa sumber yang aku baca, eksekusinya Babe itu belum dilaksanakan. Jadi sampai saat ini, sampai sekarang detik ini, Babe masih hidup. Oke, jadi begitulah akhir dari petualangan iblis berkedok malaikat ini. Pelajaran banget bagi kita para orang tua buat nggak percaya, gampang percaya sama siapapun, orang baik sekalipun. Pelajaran bagi kita juga buat kalau ngedidik anak tuh jangan terlalu keras. Tegas boleh, tapi jangan terlalu lah ya. Si Baikuni jadi begini kan gara-gara tekanan dari orang tuanya juga kan. Terus Baikuni kabur dan harus jadi korban pelecehan. Tanpa disadari Baikuni jadi seperti itu karena disebabkan oleh traumanya di masa lalu. Ya udah, segini aja video dari aku. Selamat berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye bye.